wabarakatuh. Selamat malam warga Lumajang. Semoga kita semua diberi kesehatan dan juga dijauhkan dari virus corona. Pasien positif corona terus bertambah di Lumajang, akan tetapi masih banyak dari teman-teman ataupun masyarakat kita yang masih kurang peduli. Terbukti beberapa yang berkendara sepeda motor tidak menggunakan masker, dan banyak juga kegiatan di daerah-daerah yang harusnya bisa dilakukan di rumah, tapi dilakukan di luar rumah dan bergerombol. Nah, ketemu saya, Niken dari Adventure Maklar Surga di acara Jagung Waton yang keempat, Jagongan Waspada Terhadap Corona dengan tema Usum Corona, Sewaning Gerombol Tarek. Nah, sudah hadir di depan kita semua narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau ini ibundanya orang Lumajang. Dan beliau ini wanita inspirasi. Beliau juga merupakan wakil Bupati Lumajang. Siapa dia? Bunda Indah. Selamat malam Bunda Indah. Semoga sehat selalu Bunda. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada bintang tamu kita, ada Mas Bair dari Ruwet TV. Selamat malam Mas. Selamat malam teman-teman dan Mbak Niken sekalian, Bunda, selamat malam. Ada juga dari relawan AMS yang suka nongki-nongki dulunya. Selamat malam Mas. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Dan acara selanjutnya akan dipandu oleh host yang sangat terkenal di Lumajang. Ada Mas Ciko, silakan Mas Ciko. Oke, baik, Mbak Niken, luar biasa, senang sekali saya bisa membantu rekan-rekan dari Adventure Maklar Surga, di mana tanpa terasa ini adalah hari puasa kita yang ke-10 ya. Wow. Dan semoga di 20 hari mendatang, insya Allah, atau 19 hari mendatang, puasa kita tetap lancar dan kita terus mendapatkan kabar baik mengenai penurunan angka COVID-19 di Kabupaten Lumajang khususnya ya. Amin, amin. Baik, langsung ini ya? Langsung. Oke, baik. Sudah. Terima kasih sekali lagi tadi Mbak Niken sudah menyapa para narasumber begitu ya. Sekali lagi saya akan menyapa Mas Irul, ini sahabat baik saya, ada Mbak Ir, luar biasa ya. Dan ada Bunda Indah Masdar, luar biasa Bunda Indah Masdar. Nah, ini langsung saja, kemarin-kemarin kami sudah merangkum beberapa pertanyaan yang tersambung melalui media sosial kami, ada yang japri dan lain sebagainya. Jadi, satu pertanyaan pembuka yang ingin diketahui oleh warganet ini, Bunda Indah Masdar. Sebenarnya bagaimana sih fenomena bergerombol? Bergerombol. Gimana sih? Susah ya? Bergerombol. Oke. Bagaimana fenomena bergerombol, cangkruk, ngopi di tengah pandemi? Menurut Bunda Indah Masdar dulu deh ya, kalau boleh tahu ya. Jadi awalnya masyarakat itu seperti acuh ya. Mereka tetap, terutama tidak hanya anak muda sih ya, orang-orang tua juga yang suka ngopi itu masih cuek aja. Dan di tengah pandemi itu awalnya mereka masih warung-warung kopi masih banyak yang bergerombol nongkrong. Saya pernah menyampaikan bahwa ya kalau ngopi itu datang ke kafe atau ke warung kopi habis langsung pulang. Loh, kalau kita ngopi di warung kopi itu ya tujuannya untuk ngobrol gitu. Kalau cuma ngopi selesai terus pulang ya ngopi di rumah aja Bunda. Nah ini yang mereka seakan tidak paham bahwa bergerombol atau nongkrong itu sangat berbahaya sekali di tengah pandemi ini. Karena banyak yang tidak tahu bagaimana bahayanya virus corona ini dan penyebarannya serta penularannya. Karena dia menularnya lewat droplet ya. Jadi percikan. Ketika orang batuk, orang tidak tahu ketika saya batuk kemudian percikan itu nempel di meja, nempel di kursi. Makanya kita selalu menghimbau kepada masyarakat agar
sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Nah, virus itu menempel di kayu, menempel di benda, di kaca, di plastik, itu bertahannya 2-5 hari. Ya, dan ini orang tidak banyak tahu. Orang datang, duduk aja di kursi begini, dia tidak tahu bahwa kemarin itu di sini ada droplet. Dan virus itu masih bekerja. Kalau di aluminium mungkin lebih cepat dia lebih cepat bertahannya itu 2-8 jam lah. Tapi kalau di kayu, di kaca, di plastik itu sampai 5 hari loh dia aktif. Dan ini bahaya. Makanya dihimbau orang untuk tidak sering ngumpul-ngumpul dan nongkrong gitu. Karena itu tadi dia nempel di baju, nempel di ini. Oke, baik. Baik, kali ini saya coba ke Mbak Ir ya. Coba Mbak Ir, ini kira-kira adil nggak di mana pemerintah melarang kita semua, terutama kaum muda-muda ini ya, untuk ngopi, untuk bersama. Mungkin aja di sebuah pertemuan itu ada sesuatu yang dibahas, mungkin ngomong pekerjaan dan lain sebagainya. Itu kira-kira adil nggak kalau kaum muda-muda ini dilarang untuk ngopi dalam waktu yang beberapa menit lah kayak gitu? Ya. Ini salah satu hal yang berat buat orang seperti saya, Bunda. Jadi pekerjaan saya tidak lepas dari komunitas, kafe, warung kopi, tempat nongkrong dan lain sebagainya. Awal mulanya memang berat. Kita nggak bisa saling tukar informasi, tukar job sama teman-teman yang biasanya dapatkan info job dan sebagainya dengan keadaan seperti ini. Tapi kan kita dipaksa akhirnya, dipaksa untuk harus nggak boleh gerombol untuk memutus rantai COVID-19 ini kan. Awalnya bagi saya berat. Pertama ada yang positif di Lumajang, saya langsung mikir, oh ya, kalau ini memang pemerintah kan nggak salah-salah bikin physical distancing dan lain sebagainya. Ini pasti ada risetnya, ada caranya dan sebagainya. Oh iya, nyoba tak nuruti. Nah, setelah itu lihat di media sosial bahaya COVID seperti ini dan lain sebagainya. Lama-kelamaan saya pribadi rasanya itu kebal, Bun. Iki aku ngopi di Jogo, resiko kena corona. Aku ngopi di omah, jarine corona iso nempel duwe. Aku metu nang ngarep, nempel di kursi. Aku metu babos. Nah, akhirnya yang sekarang terjadi setelah kira-kira hampir 2 bulan ini pun ya, seperti ini. Kebanyakan orang sudah mikirnya seperti itu. Saya juga kepikiran seperti itu. Terus mikir lagi, wis ndak ngurus wis, kena. Aku saiki kudu metu rono, iki dengan alasan pekerjaan dan lain sebagainya. Dipikir-pikir secara dalam, kata turu kok. Iki sing aku sing kena, aku ndak popo karena si enom sehat, tapi kan aku bisa jadi karier. Saya bisa menularkan ke keluarga saya bisa menularkan ke orang-orang terdekat. Dipikir-pikir mana? Ya wis, coba kita karena sudah ada media sosial, kecanggihan internet, aku ndak golek pekerjaanku dari internet saja. Kita bisa video call friend, bisa meeting bareng di WhatsApp dan aplikasi sebagainya kan bisa. Oh iya, tapi pikir-pikir ya bisa sih, aku harusnya keluar yang hal-hal untuk yang nggak bisa online. Setelah itu cepat cuci tangan, tidak lupa masker dan hand sanitizer selalu. Oke, berarti ini memang menjadi habitus baru di mana sharing pekerjaan tidak perlu bertemu begitu ya? Iya, benar. Oke, dan saya coba kembali ke Bunda Ida Masdar ini. Bunda, jadi di luaran sana dampak physical distancing benar-benar baik untuk kami agar kami tidak tertular dengan begitu cepatnya begitu ya. Nah, namun ini juga berdampak buruk tentunya bagi para pedagang-pedagang kaki lima, para pedagang-pedagang asongan mungkin yang memang pekerjaannya menjual kopi dan sebagainya. Bagaimana pendapat Bunda? Iya, jadi pandemi ini ujian buat kita semua. Ujian buat pedagang-pedagang
mulai dari yang kecil sama yang besar. Ya, Lumajang ini sebenarnya Control room ya. termasuk daerah yang survive ya. Jadi kalau ada krisis moneter nasional, kemudian dolar naik, dolar turun, kita nggak banyak pengaruh ya. Karena Lumajang ini daerah agraris, kemudian banyak UKM industri kecil, bukan industri besar. Yang industri kecil itu bahan bakunya tersedia di Lumajang, tidak terpengaruh oleh orang lain. Dia olah bahan bakunya itu menjadi makanan olahan, dan itu tidak terpengaruh, dolar naik, dolar turun tidak terpengaruh. Jadi termasuk survive. Tapi ketika pandemi ini datang, semua dilibas. Jadi semua sudah kaku. Mulai dari pedagang kecil, nah pedagang-pedagang cilok, pedagang makanan-makanan kecil yang biasa mangkal di sekolah-sekolah, sementara sekolah libur, ya sudah bisa dibayangkan turunnya itu antara 80 bahkan sampai 100%, sampai mereka sudah tidak lagi berjualan. Jadi pandemi ini cukup membuat ekonomi kita itu terhempas, turun drastis gitu. Dan kami paham, oleh karena itu kita menghadirkan solusi berupa bantuan-bantuan sosial. Baik, tentu bantuan-bantuan sosial ini akan sedikit mempermudah Bunda ya, bagaimana tentunya pedagang-pedagang yang kesulitan meraup rezeki selama masa Covid ini dapat sedikit tertolong dan terbantu. Nah, kali ini saya bersama Mas Irul. Oke. Ini yang turun langsung begitu untuk memberikan advokasi kepada warung-warung, kepada rekan-rekan kita yang masih nongkrong-nongkrong begitu. Nah, saya coba tanya nih, selama Mas Irul memberikan advokasi turun langsung untuk memberikan nasihat dan sebagainya, apa yang dialami di lapangan? Ketika bilang, ayo pulang-pulang, udah waktunya pulang, kopinya di rumah aja begitu. Langsung pulangkah? Atau malah makin dimaki karena ngeyel dan sebagainya? Bagaimana Mas Irul? Mungkin kalau suruh pulang itu sulit Mas ya. Sulit ya? Sulit. Soalnya nongkrong itu ya kan apa ya? Butuhnya jagongan, terus ngobrol bareng, gerombol-gerombol. Nah, jadi apa ya? Untuk saat ini gerombol-gerombol ngopi itu dikurangi dhisik lah. Patuhi aturan pemerintah kan ngono Mas. Oke. Nah, kira-kira dari AMS sendiri, kira-kira hal apa lagi ini? Kejutan kejutan advokasi berikutnya yang coba untuk diperbantukan kepada pemerintah begitu, bersama-sama membantu pemerintah untuk agar para pemuda-pemuda ini tetap stay at home begitu dan tidak gampang ngopi. Kira-kira apakah ada langkah program tertentu begitu dari AMS untuk membantu pemerintah untuk memberikan advokasi kepada muda-mudi kita yang masih sering nongkrong dan ngopi di jalan-jalan? Begitu? Oke. Untuk teman-teman yang suka nongkrong bareng, kali ini apa ya, dikurangi titik lah nongkrongnya, stay home di rumah, ngopi di rumah. Oke. Himbauan-himbauan di media sosial begitu tentunya ya, baik di radio, di Instagram, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Baik, nah kali ini saya coba ke Mbak Ir ini yang juga di lapangan begitu, di lapangan. Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi ketika dalam beberapa bulan ke depan COVID-19 tidak berhenti? Apakah habitus masyarakat Lumajang ini akan kembali seperti semula? Katakanlah, gak ngurus aku wes, ambilnya gak mari-mari COVID ini. Aku tak ngopi kok biasa nih, nyambut gawe kok biasa nih. Teropan, katakanlah orang-orang yang punya hajat itu wes tak gelar wes nikahanku. Toh kita juga nggak selesai COVID-nya begitu. Soalnya Ciko tanggapannya enggak begitu. Begitu. Ini adalah pertanyaan titipan Bunda. Oke.
kira-kira bagaimana Mas Bair ini berpendapat apa memprediksi beberapa bulan ke depan? Kira-kira kalau COVID ini nggak selesai, apa yang akan dilakukan oleh masyarakat Lumajang? Iya, nggak usah nunggu beberapa bulan ke depan. Sekarang yang saya rasakan seperti ini. Orang sudah mulai acuh, sudah membuka kembali mulai warungnya. Saya juga pelaku kopi UMKM juga. Dari teman-teman saya wis nggak ngurus wis, aku timbang nggak mangan, aku timbang nggak rioyoan. Nah, yang berat ini momennya sekarang bulan Ramadan. Mau lebaran. Tradisi orang Lumajang, orang Indonesia pada umumnya itu kita bakal silaturahmi gede-gedean nih di bulan ini. Semuanya ada yang mudik, pulang kampung dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam beberapa bulan ini kita tetap dalam keadaan seperti ini ya, tidak ada maksudnya nauzubillah min dzalik, tidak ada penurunan. Mungkin yang dilakukan oleh masyarakat acuh tadi. Yang kedua, ekonomi pasti chaos. Kalau sekarang nun sewu, ini kita masih bisa lah, saling membantu masih bisa ya. Tapi untuk 3 bulan ke depan, saya nggak yakin. Ditunggu dulu, sabar dulu, Bunda Ida Masdar. Ini merupakan pendapat dari masyarakat Lumajang. Bagaimana Bunda memprediksi beberapa waktu ke depan, Bunda? Ya, kita semua berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Tetapi tentu kalau masyarakat tidak disiplin, maka ini susah. Sementara trennya sekarang ini positifnya terus bertambah. Oleh karena itu pemerintah menghimbau supaya masyarakat itu disiplin, bersabar untuk bisa menahan diri. Yang biasanya nongkrong ya bersabar sampai. Baik. Makanya bantuan sosial itu 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan, Bunda ya. Ini ada pertanyaan Bunda dari ini. Selama pandemi virus ini berlangsung, ekonomi kan tetap harus bergerak ya Bunda. Nah, ada saran nggak buat Bunda untuk pelaku UMKM agar tetap bisa berjualan tapi tetap aman dari virus corona, Bunda? Salah satu pilihannya adalah online. Online ya, Bunda. Online. Karena saya pikir social distancing itu tidak sepenuhnya kok social distancing itu. Karena kita masih bisa bersosial kok. Lewat internet, lewat online, lewat media sosial. Cuman lebih banyaknya itu physical distancing gitu. Kalau social distancing kita masih bisa melakukan itu melalui media sosial. Untuk berjualan ya sekarang saya melihat banyak kok UKM-UKM itu yang sudah mulai menawarkan dagangannya melalui online. Iya. Dan itu corona ini kan akhirnya mengajari kita untuk kemudian berpikir cerdas bagaimana supaya bisa bertahan hidup. Juga mengikuti tren tentunya ya Bunda. Ya. Oke, baik Bunda. Jadi beberapa kesimpulan di awal-awal perbincangan kita ini bahwasannya ini merupakan tanggung jawab kita bersama, Mbak Niken ya. Betul. Jadi sekali. memang tidak ada yang tahu ini semua akan berakhir kapan begitu. Namun pesan dari Ibu Wakil Bupati Lumajang bahwasan kita semua harus bersabar dan ini menjadi kerja kita bersama. Tentunya apabila kita bersama-sama menekan laju penyebaran COVID-19 ini, maka insya Allah semua akan segera selesai ya dan tidak berlama-lama begitu. Nah, ini juga ada pertanyaan ini Mbak Niken ya. Nah, ini Bunda Ida Masdar. Di daerah yang pelosok kita masih sering menjumpai kegiatan tarawih di musola, salat berjamaah 5 waktu. Tentunya padahal MUI sudah memfatwakan ya untuk kita beribadah di rumah saja. Nah, ini bagaimana tanggapan Bunda? Iya, jadi MUI sudah mengeluarkan fatwa untuk beribadah di rumah, terutama seluruh kegiatan di ibadah keagamaan di bulan Ramadan itu bisa dilakukan di rumah. Tetapi masih ada di masjid-masjid dan musola itu dilakukan
sholat tarawih berjamaah, dan saya sudah menjumpai 2-3 masjid yang jamaahnya tidak menggunakan masker sebagian. Akhirnya salah satu caranya adalah beberapa waktu yang lalu Bapak Kapolres akhirnya turun, kemudian memberikan semacam sosialisasi peringatan kepada takmir masjid agar lebih disiplin. Kalau memang tidak mau sholat dengan berjarak, karena ada orang kan dengan keyakinan masing-masing. Ada yang tidak mau memahami kondisi seperti ini, sholatnya tidak mau berjarak, ya lebih baik sholat di rumah gitu. Kalau tidak mau menggunakan masker, ya jangan keluar rumah. Jadi kita tidak bisa juga mau bubarkan orang sholat di masjid-masjid, itu tidak mungkin lah, karena itu hubungan komunikasi manusia dengan Tuhannya gitu. Jadi tidak mungkin kita melakukan kekerasan seperti itu. Tapi sekali lagi ikuti anjuran pemerintah untuk tidak sementara ini tidak melakukan kegiatan keagamaan di tempat-tempat ibadah. Oke, baik. Nah, ini juga ada pertanyaan titipan. Kan pokok bahasan kita ini adalah berkumpul begitu ya. Nah, menurut pemerintah sendiri, Bunda, apabila ditafsirkan dan diadvokasikan kepada masyarakat, batasan yang seperti apa, Bunda? Batasan berkumpul yang seperti apa yang masih diperbolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat? Salah satu contoh, ketika ada orang meninggal. Ketika ada orang meninggal, dia tidak bisa, dia harus tahlil gitu. Nah, kita tidak bisa melarang orang untuk mendoakan salah satu keluarganya yang meninggal. Maka kami memberikan keleluasaan itu untuk bisa dilakukan tahlil, tetapi dengan jumlah yang terbatas. Misalnya rumahnya cukup menampung dengan jarak 1 meter itu hanya 15 orang gitu. Nah, cukup tahlilnya 15 orang dan doa yang dihadiri oleh keluarga. Jadi seberapa luas gedung tempat berkumpul dilakukan dengan jarak antara 1 sampai 2 meter. Ya, jadi ada jarak tentunya ya, Ciko ya. Jarak dan tetap menggunakan masker. Saya itu tadi ke 2 desa di Kecamatan Kedung Jajang. Ya, ada beberapa orang yang tidak menggunakan masker. Akhirnya saya beri pengertian dan saya beri masker untuk dia bisa gunakan. Kemudian saya tanya, Bu, oning corona arwah apa? Ngeding tapi tak oning. Jadi dia mendengar soal corona tapi tidak mengerti. Betul, seringkalinya begitu. Ya. Oke, baik. Tentu advokasi penanggulangan COVID-19 ini sudah dilaksanakan dengan sangat sungguh-sungguh ya, baik oleh Bupati Lumajang dan Ibu Wakil Bupati Lumajang. Nah, Bunda, apakah kami melihat apakah di desa-desa ketika penyampaian informasi tentang COVID-19 ini tidak sampai kepada masyarakat, apakah Bunda memandang bahwasannya kinerja pemerintah desa untuk turut memberikan saluran informasi ini kurang, lalu lalang dan sebagainya? Ya, jadi ada orang yang memang tahu tetapi tidak peduli. Ada orang yang memang tidak mengerti karena SDM masyarakat itu kan bermacam-macam. Sebenarnya kinerja pemerintah desa sudah cukup bagus. Mereka sudah menyampaikan itu. Kemudian ya menyampaikan dengan cara dan bahasa mereka. Tetapi kan tingkat respon setiap manusia itu berbeda-beda. Maka kita jangan semua aparat mulai dari kabupaten sampai desa itu jangan pernah berputus asa. Terus untuk menyampaikan itu kepada masyarakat dan harus sabar. Jadi jangan dikira orang
yang tidak menggunakan masker itu terus mereka menentang pemerintah, tidak. Kemudian mereka tidak mengikuti anjuran pemerintah, tidak. Barangkali mereka tidak paham apa itu virus corona itu. Begitu. Baik, baik. Baik Bunda, luar biasa ya. Kita semakin ganyang Iya, ini ya. betul. Luar biasa ya. Oke. Baik, nah kali ini coba kita ke Mbak Ir lagi nih. Nah, kira-kira Mbak Ir, penyampaian pemerintah, advokasi pemerintah, apakah benar-benar sudah sampai di telinga dan di hati rekan-rekan pemuda? Kira-kira kalau Mbak Ir menangkap, kira-kira tipe advokasi seperti apa yang bisa dilakukan dengan apa ya, lebih cepat sampai ke pemuda-pemuda ini? Bagaimana Mbak Ir? Iya. Kalau informasi advokasi kepada masyarakat desa saya rasa sudah sampai di telinga, tapi belum di kepala sama di hati. Oh. Paham ya? Jadi ada beberapa orang yang dikatakan Bunda Indah tadi SDM-nya berbeda seperti itu. Mereka dengar corona, apa non corona, ada yang seperti itu. Terus ini ndak ono corona no di kono di desa ono corona. Ada yang juga segitu. Ada juga yang sudah mengerti tapi pura-pura ndak tahu. Nah, berarti yang perlu kita sampaikan sampai di desa ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mensederhanakan bahasa dari pemerintah ke masyarakat di desa, masyarakat awam di desa, seperti PSBB, physical distancing, terus social distancing dan lain sebagainya. Kita yang mengerti atau pemerintah setempat, pemerintah desa setempat menerjemahkan bahasa tersebut untuk disosialisasikan ke masyarakat desa. Kan lek ono wong ngarit diomongi, "Pak, physical distancing, Pak, ndolek cedek-cedek." Ya mungkin 80% mereka nggak akan ngerti gitu. Tapi kalau kita ngomong, "Pak, ojo cedek-cedek, virus itu nemplek teko ngene kan lek cedek-cedek." Jadi sama lek iso rada-ado. Nah, dengan bahasa seperti itu kan mungkin kita bisa sampai. Terus kedua, biasa nih wong desa ini Bun, lek sing ngandani Pak Camat atau Pak Kades, Pak Kampung, kalau masalah penyakit tak direken. Tapi lek sing ngandani Pak Mantri ataupun dari teman-teman SKM dari Puskesmas sing ngandani, ini langsung didengar. Pak Mantri mambengi ngomongin ngene, Rek. Pak Mantri mambengi ngomongin ngene. Terus dari tetangganya nularkan, ojo ngono, cari Pak Mantri ndak oleh cedek-cedek. Cari Pak Mantri kudu cepet cuci tangan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalau yang ngomong ini yang dianggap mereka ndak kenal siapa yang ngomong, nggak mungkin direken. Itu yang terjadi di sini. Saya sering menemui di lapangan seperti itu. Mungkin juga orang yang punya pengaruh di daerah tersebut ya, kayak pemuka agama, Ya, mungkin benar. gitu ya. Benar, Mbak. Ternyata memang cukup kompleks ya permasalahan Betul, kita untuk Ciko. memerangi COVID-19 ini ya. Mulai dari antisipasi, mulai dari pengobatannya sampai dampak. Ya, akan pemimpin-pemimpin kita sehat. Oh ya, baik. Amin. Ya karena beliau berdua yang saya tahu memang setiap hari berkeliling begitu ya, memastikan bahwasannya apalagi yang paling terbaru ini Bunda, beliau berdua ini memastikan bahwa BLT sampai ke masyarakat yang tidak mampu. Nah, mungkin Bunda Ida Masar ingin sedikit menceritakan pengalaman bertemu langsung dengan masyarakat, Bunda? Ya, jadi kita prediksi 3 bulan ke depan ini kita harus memantau lebih jeli lagi mereka-mereka yang terdampak COVID-19 ini secara ekonomi ya terutama. Sehingga kalau ada program ngeramu tonggo, bagaimana yang mampu membantu yang tidak mampu. Kemudian ada BLT dari dana desa yang itu 30% dana desa itu digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak 600.000 setiap bulan selama 3 bulan. Di samping tentu ada PKH, ada bantuan non tunai gitu. Ini diharapkan bisa membuat mereka bertahan hidup sampai 3 bulan ke depan. Nah setelah itu mudah-mudahan corona selesai. Kalau mudah-mudahan tidak ya, terburuk lebih dari itu, ya kita akan
tetap pemerintah akan hadir dan turun tangan. Oke, baik. Tentunya pemerintah punya strategi berlapis ya Bunda ya. Iya. Namun kita semua berharap agar tidak sampai 3 bulan ini semua akan kembali seperti semula. Iya, justru yang menjadi pemikiran kami ini, kalau soal penanganan virus ini sudah ada SOP dari kesehatan ya, sudah jelas lah yang positif itu harus dilakukan apa dan bagaimana, untuk mencegah harus bagaimana. Yang justru menjadi pemikiran kita ini adalah bagaimana melakukan pemulihan ekonomi itu. Oke, baik. Karena tugas pemerintah itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi Bunda ya. Betul, sementara pertumbuhan ekonomi kita sekarang semakin turun dan diprediksi akhir tahun ya 2-3 lah. Oke. persen. Iya. Aduh, semakin Ini saya dapat informasi corona ini kemarin itu diskusi dengan dinas kesehatan sampai Desember informasinya, dengan catatan semua mematuhi protokolnya Jiko, jadi masih lama ini. Kalau sampai Desember itu kan maksudnya tuh sampai tuntas pemulihan. Ya. Oke. Sampai tuntas. Ya, sampai tuntas pemulihan. Tapi ya mudah-mudahan tidak. Pokoknya teman-teman pakai masker, bisa jaga jarak, cuci tangan bersih, mungkin bisa mengantisipasi juga. Ini ada pertanyaan dari Nyonya Tiwul. Titip pertanyaan buat Bunda, untuk karyawan kafe yang terdampak COVID dan sudah dirumahkan, apakah ada kebijakan dari pemerintah Lumajang untuk memberikan bantuan sosial? Bisa. Jadi itu termasuk masyarakat yang terdampak karena dia biasanya bekerja di kafe, kemudian kafenya tutup, tidak bisa bekerja. Nah, ini bisa melapor ke desanya masing-masing. Berarti lewat desa ya, Ya, Bunda? lewat desa. Oke. Kalau itu ingin mendapatkan BLT. BLT. Tapi kalau tidak, bisa dengan cara beras yang kita sudah siapkan. Oh, yang dari program ngeramut tonggo Iya, itu ya Bunda? iya. Oke, ngomong-ngomong yang ngeramut tonggo itu Bunda, kan memang dapat apa ya, tanggapan yang sangat positif dari semua masyarakat Lumajang, dan memang dampaknya buat teman-teman yang terdampak itu merasa terbantu. Nah, langkah pemerintah untuk supaya terus ada itu bagaimana Bunda? Kita akan terus mensosialisasikan ini, membuka pintu sedekah, berbagi yang kita sudah siapkan di GOR. Selalu kita sampaikan bahwa tidak ada orang yang miskin karena bersedekah. Betul, Nggak ada betul. ceritanya orang miskin karena sedekah, itu nggak ada. Saya belum pernah mendengar itu. Betul, betul. Ini Oke, momen baik. yang tepat juga ya, Ramadan. Baik, baik. Tentu suasana pada bulan Ramadan ini menjadi berbeda Bunda ya. Dimana kita yang sering sekali ya namanya menanti hari kemenangan Mbak Niken. Tentu Betul. kita effort kita lebih gitu ya. Tapi kita pada tahun ini diuji dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Nah, kira-kira saya coba ke Mas Bair lagi nih ya. Kira-kira kita coba lebih ke lifestyle sih ya. Gaya hidup pemuda masa kini. Kira-kira ada yang membedakan nggak antara apakah kita semuanya akan berlebaran ini kita masih perlu untuk beli baju baru, beli celana baru, beli sepatu baru, yang pada akhirnya kita akan meramaikan toko-toko, atau lebih simpel aja, lebih atau bisa beli online dan sebagainya. Bagaimana itu Baik? Karena kan itu semua cukup mempengaruhi tingkat kerumunan masyarakat yang akan mendekati waktu lebaran ini Baik. Gimana? Iya, kalau kita untuk puasa dan lebaran kali ini, karena ini tradisi orang Indonesia ya, lebaran pasti beli baju baru, silaturahmi, nyediain kue dan sebagainya ya. Tapi lebaran kali ini, kalau bisa kita kan melalui online. Kalau bisa, silaturahminya melalui online, biar tidak terjadi gerombolan. Yang jauh nggak usah mudik, yang sini nggak usah ke kota juga untuk beli baju lebaran. Kalau kalian teman-teman mau beli baju lebaran silahkan. Mungkin kalau menurut saya ini ya lebih baik. Mungkin tetangga kalian ada yang jualan baju, mending kalian beli di tetangga kalian. Oke.
itu untuk memutar roda perekonomiannya mereka juga loh. Ya kan? Iya, oke. Tetangga kalian ada yang jual kue lebaran, enggak apa-apa kalian beli, toh juga dimakan di rumah. Itu juga membantu roda perekonomian. Syukur-syukur kalau tetangga kalian yang mampu ini ya, bisa memberikan promosi. Tak tulungi neng, sampean dodol jamu tak tulungi tak online no. Sampean ndak usah dodolan metu nang pasar, sampean cukup di omah, engko ono tukang ojek sing marani sampean. Nah, dengan hal kecil seperti itu kan kita juga membantu perekonomian. Nah, mungkin di lebaran kali ini yang kita bisa lakukan itu tadi. Oke, banyak sedekah yang gampang dan sangat simpel lah. Gitu. Berarti lebih kembali kepada empati, Mbak Nika. Iya. Bagaimana kita sebagai sesama keluarga atau tetangga mungkin kita bisa saling bantu. Nah, tapi ini Mbak Il tahu nggak bahwasanya pemerintah pusat sudah berusaha memberikan peraturan bahwasanya dilarang mudik untuk mobil pribadi, kendaraan umum dan lain sebagainya. Nah, kira-kira atau bahkan hukumannya pun itu luar biasa. Ada yang dipenjara sampai denda ya hingga berjuta-juta begitu. Nah, kira-kira advokasi seperti ini akan dipatuhi nggak untuk anak-anak seusia kita ini? Apalagi kan anak-anak seusia kita ini banyak yang bekerja di luar kota dan sebagainya. Pasti akan kangen dengan kampung halaman. Kira-kira bagaimana pendapat Mbak? Karena yang tertanam sekarang ini ya, yang saya lihat, Niko. Jadi yang mereka takutkan ini takut akan hukuman dari pemerintah. Bukan takut akan bahaya virusnya. Jadi mereka mencari celah untuk lolos dari hukuman pemerintah ini tadi. Dan ini yang terjadi. Oke, menarik. Iya. Pasti akan cari jalan-jalan tikus mungkin? Iya. Kan sudah pernah di YouTube beberapa hari yang lalu. Satu rombongan naik minibus. Minibusnya menyewa kendaraan towing. Kendaraan untuk mengangkut kendaraan yang kecelakaan dan lain sebagainya. Iya. Kendaraan tersebut dinaikkan ke truk towing. Iya. Dan ditutupi terpal. Saya tahu salah. Iya kan? Nah, itu kan mencari celah. Oke. Bukan kesadaran karena yo aku jogo dulurku di kampung, jangan ketularan, opo dulurku sing di kampung jangan nulari aku. Oke. Bukan itu. Tapi ya apa caranya iki lolos teko cegatan. Nah, itu yang terjadi. Bunda Ida Masdar, ini PR-nya semakin banyak, Bunda. Ini bagaimana? Hal apa yang akan diantisipasikan oleh Pemkab Lumajang menjelang Lebaran? Aduh. Ya mangkane seluruh aparat itu ya kudu sabar, gak usah ngamukan. Wis tak percuma ngamuk ya. Semakin orang masyarakat itu diamuk-amuk, semakin mereka mencari jalan supaya untuk melanggar. Wis tak. Ya kita harus telaten, kita harus sabar. Tapi penjagaan oleh aparat tetap harus kuat, harus semakin semakin tertib lah penjagaan itu. Iya. Apakah ada penanganan khusus Bunda ya untuk jalan-jalan tikus katakanlah di Lumajang ini? Kita sudah melakukan penjagaan di pintu perbatasan. Ya, tentu itu juga tidak mudah karena seperti di Surabaya itu akhirnya terjadi kemacetan yang luar biasa. Nah, kita tidak menginginkan itu. Penjagaan di perbatasan kita harus siapkan sesempurna mungkin karena itu untuk menghindari kemacetan maka kita harus dekatkan itu di lapangan misalnya. Jadi orang yang mau diperiksa ditanya itu mereka tidak berpotensi melakukan kemacetan. Jadi itu salah satu hal yang harus kita siapkan. Baik. Untuk areal karantina sendiri, Bunda. Ya. Nah, sejauh mana tingkat efektivitasnya? Apakah itu efektif untuk menampung jumlah pemudik, Bunda? Kita tidak. Jadi karantina itu lebih kepada karantina mandiri. Jadi begitu ada harus masuk gitu, karena banyak ya tenaga kerja yang mereka harus pulang karena tidak ada pekerjaan. Kalau mereka harus bertahan di kota,
itu mereka tidak bisa makan. Seperti mudik atau pulang kampung mungkin Bunda ya? Ya itu mudik itu kan Ah. dilarang karena dia bisa kembali lagi gitu loh. Oh, Yang kembali, ini. oke. Kalau pulang kampung katanya tidak pulang lagi. Tapi kan tidak ada yang bisa menjamin. Tetapi dua-duanya ini berpotensi bawa virus, gitu loh. Jadi berpotensi bawa virus, mudik atau pulang kampung itu ya sebaiknya dilarang ya dilarang gitu. Nah, kalau itu tegas, maka harus masuk, harus keluar itu bisa diminimalisir sedemikian rupa. Tetapi sekali lagi orang ingin caranya. Nah, oleh karena itu Oke. kita tidak mungkin menyediakan tempat karantina. Akhirnya pemerintah menyarankan untuk begitu datang ke puskesmas, sementara kita menghubungi pihak camat dan camat menghubungi desa, si orang ini langsung ke puskesmas memeriksakan diri. Kalau dia terindikasi misalnya panas di atas 38 begitu, kemudian sesak, batu-batu yang itu ada indikasinya, dia langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, kalau dia baik-baik saja, masih sehat, maka dia diharapkan untuk karantina mandiri di rumahnya dengan cara-cara yang sudah disampaikan, misalnya selama 14 hari tidak boleh berhubungan dengan orang luar. Ya. Ini Cukup ada rumit ya Mbak Niken ya. Tentunya beneran. ini benar-benar berdasar pada kesadaran diri pribadi Rumit. masyarakat. Makanya Pak Jokowi bilang ruwet. Nah, sampai ning telu presiden ngomong ruwet. Iya Gitu. iya iya. Makanya salah satu cara yang saya sampaikan tadi adalah ojo saling menyalahkan orang. Iya, Salah. oke. betul, betul, betul. Jangan saling menyalahkan karena tentunya pemerintah juga punya keterbatasan Mbak Niken ya. Bagaimana apapun yang dilakukan juga ya namanya manusia, tentu kita punya keterbatasan dan ini harus dibantu oleh semua masyarakat yang ada di Lumajang. Betul, tidak bisa hanya pemerintah, bisa hanya dengan organisasi sosial, tapi harus bersama-sama. Baik, apalagi Bunda dan Mas Dar baru saja kasih teori, semua akan kabur dengan caranya. Itu adalah teori yang luar biasa, benar itu ya. Betul, betul. Oke. Baik, Ini mungkin ada- ada titipan pertanyaan. Prasasti Rahmanila, apakah mungkin di Lumajang diberlakukan PSBB, Bunda? Belum. Kita masih jauh ya untuk berpikir ke arah PSBB. Ya, tentunya teman-teman juga harus pakai masker ini ya. Protokol-protokol diperhatikan, semoga di Lumajang tidak semakin bertambah. Ini dari Sofi Hendro, gimana nasib anak-anak sekolah ke depannya yang mau mendaftarkan ke sekolahan baru? Nah, Pakai itu. online. Online. Oh, Semua online. menggunakan online. Oke, terjawab. Terus ada Majid, bagaimana tindakan pemerintah jika kondisi corona sampai akhir tahun? Nasib pekerja harian. Nah ini rata-rata dampak ini ya Bunda yang ditanyakan. Bagaimana ini Bunda nasib pekerja harian ini Bunda? Oke. Ya menjadi tugas tadi itu dari pemerintah kabupaten sampai desa, kemudian orang-orang yang mampu harus semua berdiri. Sekarang ini kita tidak boleh berdekatan, menjaga jarak, tetapi hati kita harus saling membantu, harus bergandengan tangan. Jadi bergandengan hati ya, bukan bergandengan tangan. Katanya bergandengan tangan nggak boleh. Iya, Jadi Oke. bergandengan hati. bergandengan dengan hati. Nah, untuk Mas Bair ini kan pembuat konten kebetulan di Ruwotu TV ya, yang ide-idenya luar biasa. Ada nggak kepikiran membuat bahasa atau konten yang sekiranya itu dipahami oleh masyarakat kita, Mas? Terlebih yang soal antisipasi. Karena dengan kita mengantisipasi Iya, benar-benar. itu biayanya lebih murah dan lebih efektif daripada mengobati. Bagaimana Mas Bair? Kebetulan kalau dari teman-teman Ruwet sudah beberapa kali episode ya Bun menyampaikan mensederhanakan bahasa dari pemerintah tadi, disosialisasikan melalui konten kita dengan bahasa yang lebih gampang diterima oleh masyarakat. Ada sudah beberapa episode sampai sing awak dhewe sing syuting iki bosen. Nggak tema apa maneh corona maneh dengan
beberapa judul. Tapi bahasa Jawa kabeh, bahasa Iya, Bu. Madura dorong. Wah ini Talentnya bisa tukaran nih syuting Bun. Ya karena yang banyak dari teman-teman yang di Ruwet ini kan yang ngerti banyak bahasa Jawa, nanti takutnya salah ngomong atau gimana, jadi mungkin yang kita bisa lakukan dengan seperti itu. Sementara ini kita menyampaikan bahasa yang disampaikan pemerintah, kita mencoba mensederhanakan bahasa tersebut di dalam konten. Itu aja sih Mas Iko. Oke, baik. Mungkin ingin kolaborasi antara AMS dengan Ruwet TV. Bagaimana pendapat Mas Irul sendiri? Kira-kira sudah siap ya untuk berkolaborasi? Oh siap. Oke, Selalu selalu siap luar biasa ya. Mas Irul Mas Irul ini orangnya suka nongki-nongki, Mas Irul. Jadi nongki-nongki, saya ya. juga penasaran tren nongki-nongki itu kan kalau anak muda itu nggak dia merasa nggak gaul kalau dia nggak nongki itu. Pendapat Mas Irul bagaimana dengan adanya COVID-19 ini, masih ada stigma-stigma seperti itu nggak? Kalau buat aku sih Mbak, apa nongkrong itu wis tak kurangi ya. Wis dak nongkrong di luar, wis dak grombol-grombol wis ya. Apa ya? Wedi temenan deh Nah, corona wedi ya. temenan Pak. Oke. Wedi di lockdown. Jadi lockdown temenan ya ternyata. Teman-teman yang lain juga merasakan hal kayak gitu nggak ya Mas Irul? Enggak semuanya sih Mbak. Nggak semua ya. Ono sing nambung. Ono sinambung. Oh. Ini ada pertanyaan buat Bunda. Nah, Lumajang itu mau ada PCR katanya Bunda ya. Dan itu menjadi kabar baik karena biasanya kita melakukan swab gitu kan harus menunggu 7 sampai 10 hari. Dengan adanya alat PCR ini bisa kurang lebih 5 jam ya Bunda. Nah, tentunya pasti semakin cepat dan juga pasti akan ada pertambahan walaupun nanti orang tanpa gejala. Nah, kadang rata-rata ketika ada pasien positif corona itu dianggap sebagai kayak aib gitu loh Bunda, dan dia dikucilkan dan ya wes memang kayak gitu. Bagaimana langkah pemerintah untuk mengantisipasi itu Bunda? Ya, kita bersyukur kita dapat PCR ini. Ya. Di Jawa Timur ini ada 2, Lumajang dan Kediri ya. Ya. Dan ini kalau memang ternyata indikasi OTG ini banyak, tentu dalam beberapa hari ketika setelah PCR datang, ya pasti akan positifnya pasti akan Makin banyak ya makin Bunda. banyak. Semakin banyak karena mungkin tidak positif itu belum dites Bunda ya. Kira-kira seperti itu ya. Iya, ya karena alatnya memang bekerja sangat cepat, tidak sampai 1 hari udah keluar hasilnya. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah persiapan sosialisasi melalui karantina mandiri. Karena Betul. kita ini terbatas ya. Rumah sakit kita sarana prasarananya terbatas, kemudian tenaga medisnya juga terbatas. Jadi kalau bagi orang yang positif dalam kondisi yang Sehat gitu ya Bunda. sebaiknya isolasi mandiri. Dan tidak hanya yang positif ini saja yang diedukasi, tetapi lingkungannya harus diedukasi. Beberapa waktu yang lalu saya marah betul ketika ada salah satu tenaga medis kita yang positif dan ternyata di rumahnya ditulis besar-besar bahwa pemilik rumah ini positif dan melakukan isolasi mandiri. Saya marah dan saya suruh lepas. Mereka lupa bahwa ini adalah tenaga medis yang sehari-hari bekerja di rumah sakit, tertular dan positif itu karena mereka melayani masyarakat. Bagaimana perasaannya dan perasaan keluarganya diperlakukan seperti itu. Jadi edukasi itu akan kami lakukan kepada lingkungan bahwa jangan menganggap COVID ini adalah aib, tetapi lingkungan justru harus memberikan support.
tidak dengan jalan tetap harus menggunakan jaga jarak, tetapi membantu dan memberikan semangat kepada yang terinfeksi virus ini. Ini sudah dilakukan oleh warga lingkungan Sumber Suko. Oh, Sumber Suko ya. Luar biasa, salah satu warganya positif dan semua lingkungannya sangat mendukung dan bersahabat. Ada yang mengirim makanan, kemudian meskipun memberikan makanannya dengan jarak jauh, dengan ditaruh begitu, tapi mereka tidak melakukan dengan misalnya tulisan. Tadi malam juga begitu, 2 hari yang lalu di Tukom Ya. sampai dilakukan dipasang pagar dan saya telepon supaya dilepas. Saat itu juga dilepas. Cobalah lingkungan untuk memahami bagaimana perasaan yang terinfeksi ini. Betul. Padahal virus itu juga nggak kemana-mana, kan gitu ya Bunda? Iya, betul. Jadi Oke. itu tadi Mbak Niken, untuk menghadapi lonjakan karena PCR tadi, maka yang harus kita lakukan sampai ke tingkat bawah adalah memberikan edukasi itu kepada masyarakat. Baik, luar biasa. Ya. Oke, dan nggak terasa ini sudah hampir sejam ya begitu ya. Betul, Jadi betul mungkin sekali. kita ingin minta pendapat pamungkas dari Mbak Ir ini. Gimana Mbak Ir, mungkin ada pesan-pesan khusus kepada kaum milenial mungkin untuk bisa saling bersama-sama menjaga begitu ya, agar kita semakin tersebar. Bagaimana Mbak Ir? Oke. Jadi yang ditekankan di sini kan gerombolan ya. Pemerintah tidak pernah melarang untuk berjualan kan Bun. Yang dilarang itu gerombolannya. Jadi gimana cara teman-teman kreatif, teman-teman muda yang punya usaha UMKM, saya juga merasakan gitu loh. Gimana cara kreatif kalian supaya kalian dagangannya tetap laku, tapi tidak menimbulkan gerombolan. Yang kedua, jangan takut akan hukuman dari pemerintah, tapi takutlah akan bahaya yang ditimbulkan dari corona. Gak hanya efek dari penyakitnya, tapi jika kalian terus membantah apa yang dikatakan pemerintah, pandemi ini akan semakin panjang. Oke. Dan penderitaannya ini mulai dari ekonomi dan sebagainya juga semakin panjang gitu loh. Jadi buat teman-teman sekalian, warga Lumajang, dulur-dulurku sak Lumajang, ayo podo sadar tentang bahayanya dari corona. Bukan bahaya diobrak Satpol PP. Gitu ya. Jadi yang dipertegas ini, ayo sadar tentang bahaya corona. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Ya. Jadi yang dijauhi ini virusnya. Virusnya ya. Oke. Bukan orangnya. Dengan cara gimana? Jaga jarak, physical distancing, tetap PHBS, gunakan masker dan lain sebagainya ya. Dengan cara seperti itu. Yang dijaga ini supaya kita nggak tertular, satu Ya. sama lain tidak menularkan. Gitu ya. Jadi tetap kita sadar, kita tetap jaga kebersihan, kesehatan. Aku menjaga kamu, kamu menjaga aku. Oke, Begitu luar ya. biasa ya. Baik, karena Mbak Niken, Korea Selatan sukses banget menekan Iya. angka COVID dengan cara pakai masker, jaga jarak dan hal-hal yang ringan ya. Iya. Oke. Iya. Yang selama ini sudah pemerintah gaungkan ya berkali-kali begitu. Betul. Andai kita patuh saja, COVID akan kita tekan bareng-bareng. Oke, Betul, baik. betul. Nah, kali ini Mas Irul, gimana mungkin ada usulan kepada pemerintah, mungkin ada saran juga untuk kawan-kawan milenial, boleh? Cukup. Cukup ya. Oke, cukup luar. Sudah ikut tersampaikan oleh Mbak Ir ya. Luar biasa, baik. Ini seumpama diundang 4 mata gue ya. Gaji buta deh. Oke, kali ini Bunda Ida Masdar. Iya. Luar biasa ya, diskusi kita malam hari ini Bunda Ida Masdar. Pesan pamungkas kita pada malam hari ini. Saya menggarisbawahi Mas Bair. Bair bahwa pemerintah tidak melarang orang jualan. Betul, teman-teman UMKM nih dengerin ya. Ya, tidak melarang, tetapi gunakan secerdas mungkin bagaimana caranya supaya SOP yang dilakukan dan dianjurkan oleh pemerintah itu dilakukan. Misalnya jaga jarak, masker, cuci tangan, Disediakan cuci tangan disediakan. bukan di depan. Nah, itu
Nah, seperti misalnya orang sekarang takut mau potong rambut, ya kan? Nah, ya opo tukang cukur sing cerdas, ya sediakno sarung tangan, kemudian lah iso gawe jas hujan ndak apa-apa. Iya, pakai masker, dan orang kemudian ditulisi di online, saya tukang cukur, Pak Mat misalnya. Ojo khawatir rek, aku wis gawe alat pelindung diri. Ayo rame-rame cukur nang aku. Oke, luar biasa ya. Iya. Pijet Salah juga ya, satu Bunda? ide cerdas. Pijet juga ya Bunda? Pijat juga begitu. Pakai sarung tangan. Sarung tangan. Misalnya, iya pakai masker. Begitu. Betul, Sehingga betul. orang tidak menjadi takut. Saya heran ketika rame-rame orang pada potong rambut sendiri. Waduh, lek ngene carane tukang cukur gak payu. Nah, tukang cukur yang harus cerdas gitu. Betul, betul. Itu sama dengan yang penjual-penjual yang lain untuk bagaimana mempromosikan jualannya dengan cara yang cerdas. Baik, luar biasa. Luar biasa Ciko. Tentu setiap manusia itu dibekali otak, kecerdasan, dan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk survival begitu ya. Betul, Dan betul, tentunya ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan meskipun hambatan mungkin di depan mata, Mbak Niken. Betul. Tapi kita tetap bisa bekerja dan mencari nafkah, dan kita tetap akan dapat rezeki semaksimal mungkin apabila kita mampu untuk bekerja keras di tengah pandemi Covid yang semakin meluas ini. Begitulah kira-kira. Dan satu kata yang saya simpulkan dari Bunda, cari cara, intinya gitu. Cari cara, Selama ya? kita mau cari cara pasti ada, Hmm. ada aja jalannya, gitu ya Bunda ya. Baik, luar biasa. Di samping para pemudik juga akan mencari cara untuk kembali ke rumahnya dengan caranya masing-masing. Tentu kita harus benar-benar mencari cara agar bertahan hidup dan benar-benar mendapatkan rezeki semaksimal mungkin di tengah pandemi Covid yang melanda kita semua ini kan. Terima kasih. Oke, wah ini sangat luar biasa sekali. Ya perbincangan kali ini, tak terasa sudah 1 jam teman-teman semuanya. Terima kasih Bunda Indah, terima kasih Mas Bair dan Mas Irul dan juga Ciko. Terima kasih Mbak Niken. Terima kasih Ciko. Semoga di lain kesempatan kita ketemu. Teman-teman, virus corona ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab organisasi sosial ataupun yang lainnya, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Karena memberantas virus corona seperti memberantas wereng, artinya harus serentak. Ketika pemerintah sudah memberlakukan serentak menggunakan masker, ini cukup efektif ternyata untuk memutus mata rantai penyebaran ini. Jadi dengan bersama-sama kita pasti bisa memerangi virus corona ini di Lumajang.